menindaklanjuti video saya sebelumnya, ya, ada komentar yang mengatakan, ada nggak masjid di daerahmu? Di sini saya jelaskan bahwa saya penduduk Siborong-Borong asli ya. Umur saya sudah 48 tahun. Di Siborong-Borong itu ada satu masjid yang terletak di Jalan Singamangaraja arah ke Balige ya. Namanya Masjid Taqwa. Sejak saya kecil saya udah lihat ada masjid itu. Dan semakin besar berkembang ya. Dan juga banyak dipakai oleh orang-orang saudara-saudara muslim yang lintas. Setiap hari Jumat ada di situ sholat Jumat. Perlu kalian ketahui bahwa penduduk Siborong-Borong itu adalah mayoritas, nanti datanya akan saya berikan juga. Itu hampir 95% itu adalah non-muslim. Jelasnya bahwa ada lagi agama-agama yang lain di sini. Karena di sini juga banyak juga etnis China. Ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha di sini. Perlu kalian tanyakan langsung kepada jemaat-jemaat atau umat-umat muslim yang ada di Siborong-Borong ini, bahwa tidak pernah itu masjid itu kami pertanyakan izinnya. Karena itu nggak penting sama kami. Dan itu tidak menjadi suatu substansi bagi kami tentang beragama ini. Karena kami tidak pernah mengganggu mereka. Walaupun itu mic-nya kadang besar, ya. Tapi kalau kami bilang supaya dikecilkan, dikecilkan juga. Karena mereka toleransi. Hampir itu tidak pernah diganggu gugat, dan hampir itu tidak pernah ditanyakan izin mendirikan bangunannya. Karena terletak di dekat asrama polisi Polsek Siborong-Borong. Bukan karena masalah dia di Polsek Siborong-Borong sehingga orang takut meributin. Memang dasarnya kami tidak mau meributin. Kami tidak mau mempertanyakan ini itu terkait dengan agama dan berdirinya masjid itu. Karena ini suatu keberagaman menurut kami. Sama itu dengan warna. Kalau satu warna semua tidak akan indah. Sehingga kejadian yang di Tanjung Merawa, pemaksaan penutupan gereja Mawar Saron itu yang dilakukan oleh oknum intoleran yang sudah beberapa kali membuat ulah di Sumatera Utara ini, ya. Kalian harus sadar bahwa kalian itu sebenarnya adalah transmigran yang datang ke Sumatera Utara. Coba periksa silsilah kalian datangnya kalian ke Sumatera Utara. Pasti kalian adalah transmigran. Ya. Dengan pongahnya kalian menutup gereja. Kalian tidak sadar bahwa di daerah lain, bahwa muslim-muslim ini sudah ada minoritas. Tidak seluruhnya sebagai mayoritas. Di daerah-daerah lain itu banyak. Nanti saya akan berikan datanya. Saya rasa pemerintah di sini sudah harus tegas. Dan terlebih kepada Bapak Menteri Yakut Kolil, ya, yang kemarin sudah ada videonya yang menyatakan bahwa akan merevisi tentang SKB 3 Menteri. Ya. SKB 3 Menteri ini menjadi biang kerok atas susahnya pendirian izin-izin gereja. Karena apa? Harus melibatkan tokoh-tokoh agama. Ya, harus mendapat rekomendasi dari lintas agama. Yang paling susah itu dan tidak pernah mendapat izin itu ada dari muslim. Jadi ini suatu penjajahan diskriminasi menurut kami. Mulai sekarang kami tidak akan tinggal diam. Mulai sekarang kami akan melawan kepada Bapak Kapolri, Kapolda, Kapolrestabes Medan terkait oknum-oknum yang menutup gereja itu semalam tanggal 15 Oktober yang di Tanjung Merawa. Harus segera ditangkap. Kalau tidak kami akan membuat gerakan-gerakan dan kami akan terus bersuara sampai itu pelaku-pelaku ditangkap semua. Dan itu termasuk polisi yang ada di tempat yang berpangkat AKP itu. Saya tidak tahu itu jabatannya apa. Tidak ada ketegasan, malah ya kami lihat dia membela oknum-oknum intoleran ini, hanya memberikan waktu 20 menit untuk beribadah. Negara ini negara hukum.
segala sesuatunya itu diatur oleh undang-undang dan konstitusi. Kenapa masih ada penjajahan? Ya, kami tidak mau balas dendam, tidak. Tapi kami akan tetap menyuarakan agar persoalan ini segera dituntaskan. Kami tidak akan tinggal diam. Selama ini sudah banyak terjadi. Saya udah siapin data nih biar nggak ngalor ngidul nih, Bang. Penolakan ibadah GKPS di Purwakarta 2 April 2023, penutupan patung Bunda Maria atas desakan Ormas 23 Maret 2023, penolakan ibadah di Tarakan Kalimantan 28 Februari 2023, pembubaran ibadah GKKD Lampung 19 Februari 2023, pembubaran ibadah Natal di Cilebut Bogor 25 Desember 2022, penolakan gereja di Cilegon Banten 7 September 2022, pembubaran ibadah Natal di Tulang Bawang Lampung 25 Desember 2021, penolakan gereja di Kelapa II Bekasi 1 Desember 2021, pembubaran ibadah HKBP Cikarang 17 Desember 2020, pembubaran ibadah keluarga di rumah di Cikarang 19 April 2020. Saya bisa paparkan data setiap tahun. Minimal ada 2-3 penolakan rumah ibadah dan pembubaran ibadah yang viral. Itu yang viral. Ya. Yang nggak viral bisa 10 kasus, Mas. Jangan pakai alasan izin. Maaf nih, saya ada datanya. Ratusan musola langgar masjid di Depok nggak ada IMB-nya. Puluhan ribu musola langgar masjid di Jawa Barat dibangun tanpa IMB. Itu di Jawa Barat doang. Gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ratusan ribu, jutaan masjid di Indonesia tidak punya IMB. Ini data tahun 2019. Ya, faktanya memang non Muslim aja yang sulit urus izin. Jadi kenapa non Muslim saja yang sulit urus izin? Sementara kita umat Islam tidak pernah kita terbentur dengan kesulitan izin dalam membangun masjid. Yang kedua, tempo selironya mana? Kalau kata wong Jawa ini tenggang rasa gitu ya. Orang lagi ibadah, orang Kristen ibadah itu kayak orang kita umat Muslim lagi sholat jamaah lah gitu. Sekarang balikin ke diri kita. Kalau kita lagi sholat jamaah ada yang datang, tiba-tiba bubar. Udah ada izin belum nih? Kira-kira perasaan kita gimana, Bang? Dan itu dianggap kebiasaan, dianggap normatif, dianggap kelaziman. Gila nggak? Di negara ini. Maaf nih, kemarin ribut-ribut Israel. Menurut saya, bangsa kita tuh belum pantas. Protes-protes Israel penjajah. Protes apa? Di protes Israel penjajah, kita di negeri sendiri masih jadi penjajah ke umat minoritas, Bang. Bang, saya mau tanya, Bang. Gak pantas. Tapi pemerintah sepertinya tidak punya solusi. Tidak berani bertindak. Ada apa? Apa kami minoritas ini tidak dianggap lagi sebagai warga negara Republik Indonesia? Biar kami tahu. Bukan tidak bisa kami minoritas ini bertindak seperti apa yang dilakukan mereka terhadap rekan saudara kami yang ada di Jawa sana, yang tinggal di daerah yang mayoritas Muslim. Bisa saja. Tapi kami tidak ke situ. Kami masih punya logika. Kami masih punya pemikiran, menghargai orang. Walaupun kami adalah raja di kampung kami sendiri. Kami bukan transmigran, kami bukan pendatang di sini, di Sumatera Utara ini. Jadi kepada para penegak hukum, sebelum itu ditangkap oknum-oknum, terutama perempuan itu, kami tidak akan tinggal diam. Kami akan selalu menyuarakan. Dan kami tidak di sini tidak untuk mencari supaya kami viral, tidak. Kami sekarang harus bersuara. Selama ini kalian menindas rekan-rekan kami minoritas. Untuk sekarang jangan harap. Kami akan melawan. Dan kami tidak peduli. Karena kesabaran manusia itu ada batasnya. Sampai di situ, mayoritas harus paham. Jangan sampai terjadi perpecahan di negara ini hanya karena ulah segelintir orang. Negara jelas mengatur, konstitusi jelas mengatur. Kita bebas menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama kita. Tapi kalian terlalu banyak tingkah. Yang dasar izin lah. Kok jadi kau pula yang mempertanyakan izin daripada gereja? Ada di situ Satpol PP, ada dinas perizinan. Bukan kau sebagai masyarakat yang mempertanyakan izin. Kau itu apa? Sama dengan masyarakat biasa juga. Tidak ada hak untuk mempertanyakan itu. Yang ada hak itu adalah orang yang menerbitkan peraturan. Bukan jelas ujuk-ujuk. Jadi masyarakat bisa mempertanyakan. Yang menerbitkan peraturan itu yang mempertanyakan.